Berdoa kok di jalan. Berdoa kok ngontrak ya. Berdoa kok ngontrak ya. Daripada kalian berdoa di jalan. Langsung ribut. Siapa tuh yang ngomong tuh? Monyet. Wow, buset. Jadi asal ada akadnya smash. Anjing, asal ada akadnya smash anjing. Gimana? Mau akad kah kita biar bisa smash langsung? Konsep konten aku kan memang membutuhkan akurasi dan presisi ya. Maksudnya kalau aku salah ngomong aku salah gitu. Butuh skibidi juga nggak? Bintang skibidi. Bintang skibidi. Kan udah udah akurasi, presisi, skibidi gitu. Alright, welcome back to the Base Indonesian Talks. Today I have a very special guest. Right here sitting with me is bukan Mrs. ya, tapi Miss ya. Miss Mela ya. Miss Mela. Aku nggak tahu bedanya Mrs. sama Miss. Oh, kalau Miss itu nggak nikah, Mrs. itu nikah. Meski kalau pernah nikah. Kalau pernah nikah ya udah balik lagi Miss. Oh gitu. Iya, jadi Miss Kumaila Bener-bener ya atribut masa menunjukkan kalau aku jomblo gitu. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu ntar mungkin Kak Mela dapat jomblo dari penonton gue gitu. Tergantung Riz skill. Aduh, Kak Mela nih belum apa-apa udah brain rot nih. Jangan keluar dari topiknya lagi dari kontennya langsung brain rot skibidi Riz. Puas-puasin Kak di sini Kak. Sumpah puas-puasin Kak. Iya. Iya. Soalnya ini kan acara resmi bersama pejabat. Oke, acara resmi ya. Memang ini acara resmi, jadi kita harus benar-benar jaga sikap di sini. Tapi sikap seorang Zoomer itu berbeda dengan sikap seorang milenial mungkin. Kalau kita Riz Kibidi itu masih termasuk kata-kata formal yang sophisticated dan sering dipakai dalam rapat-rapat. Tapi nggak tahu ya kalau milenial bisa atau lo milenial kan Kak? Iya milenial. No cap itu artinya nggak bohong, bener no cap gitu. No cap itu bahasa yang sophisticated. Sebenarnya di sini gue ditemani oleh Kak Mela dari Forbidden Questions. Ini kontennya nih sangat incendiary sekali nih. Gue pas nonton kadang suka kebakaran sendiri gue. Kebakaran in what way? Kebakaran kayak wah anjir kayak iya bener juga terus beder udah kembas gitu random gitu. Gue juga kadang gue juga panas kalau ngebaca orang di comment section kan. Makanya gue kebales-balesin tuh. Apalagi pas dulu tuh gue masih sering gabut kan. Gue balas-balesin aja tuh komen-komen. Tapi dulu emang panas banget. Memang panas banget. Sekarang sih penerimaannya udah relatif lebih oke. Oh lebih oke, lebih sejuk, lebih apa kalau misalkan lebih bersahaja. Lebih bersahaja, sangat sejuk gitu loh gitu. Kalau dulu tuh buset panas banget kayak gurun gitu. Pantesan kadrun banyak gitu. Panas banget kan. Anyways, hari ini kita akan membahas hedonisme agama. Jadi gue agak tertarik sih dengan topik ini hedonisme agama gitu karena hedonisme dan agama itu adalah dua kata yang gue tidak terbayang akan ada di satu kalimat begitu kan. Dan gue sampai tanya ChatGPT semalam religious hedonism itu apa sih, ChatGPT sendiri pun bingung. Dan yang ChatGPT bisa master ya, bisa jelaskan adalah religious hedonism itu atau hedonisme agama adalah hedonisme yang berasaskan agama. Jadi kita melakukan hal-hal yang hedonis, minum-minum, ngewe gitu atau dan lain-lain. Jadi jatuhnya kita berbakti terhadap yang ilahi gitu. Oh, mungkin kayak ritual-ritual yang pakai substance kan ada tuh halusinogen yang dipakai buat ritual-ritual. Iya. Mungkin semacam itu apa ya? Iya kayak orang-orang Arab zaman dulu kan sering mereka ke gua-gua kan ada cave mushroom tuh di situ tuh kalau dimakan tuh langsung dekat dengan Allah gitu. Iya. Mungkin yang dipahami ChatGPT gitu ya? Iya, mungkin yang dipahami ChatGPT gitu. Tapi karena ChatGPT pun sendiri tidak paham ya dan pas gua searching di Google juga sangat sedikit sekali gitu loh pembahasan tentang mengenai topik ini gitu. Jadi kita mulai dengan kita setuju dulu nih di atas hitam dan putih. Artinya dari ini nih religious hedonism tuh apa nih? Hedonisme agama nih. Kok bisa nih ada nih gitu. Waktu itu kan kita lagi ngobrol ya. Iya. Lagi ngobrol ya.
semi gosip udah gitu. Yeah. Terus ya aku come up with the term ini mah hedonisme religius gitu. So, itu ya mungkin nggak ada, maksudnya ketika Google itu minim dan ketika tanya ChatGPT juga dia bukan menjelaskan yang aku maksud, karena mungkin ini bukan istilah yang beneran dipakai dalam akademik gitu ya, dalam studi akademik. Ini sebenarnya kayak ngarang-ngarang aku aja ketika aku misalnya mengamati orang-orang yang misalnya umroh setahun 4 kali dengan kamar termahal, view Masjidil Haram, kayak gitu deh. Tajir apalagi banget. Bener, apalagi kalau misalnya foto-foto depan Ka'bah pakai kacamata apa sih yang ada mereknya gitu loh, merek mewah gitulah. Kayak Guess gitu ya. Benar, pakai abaya, pakai kacamata hitam Guess, bawa tas entahlah tas yang harganya puluhan juta gitu, terus kayak foto depan Ka'bah, padahal sebenarnya ada tandanya loh depan Ka'bah tuh nggak boleh foto-foto. Nah, terus kan itu jadi apa ya? Kalau dilukis boleh ya? Di apa? Dilukis boleh. Ka'bah? Nggak, bukan, kalau misalkan kita di depan Ka'bah terus dilukis boleh kan? Kenapa kamu pertanyaannya random banget? Maksudnya kan kalau orang segitunya gitu mau menangkap momen itu, dia dilukis depan Ka'bah. Iya, berarti boleh. Boleh kan? Sebenarnya sih nggak bolehnya tuh karena supaya tertib aja sih. Supaya tertib aja ya. Oke. Terus gimana Kak barusan? Nah udah gitu kayak gitu. Udah gitu ada juga nih tipe pengajian yang ada arisannya. Tapi pengajiannya nih kayak sebenarnya kayak hangoutnya sosialita juga. Waduh. Mereka pakai kerudung merek-merek tertentu yang kerudung ini selembarnya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitulah. Terus kalau pakai kerudung Wadimor gimana? Apa? Kerudung Wadimor. Emang ada ya kerudung Wadimor ya? Oh nggak ada. Sarung gitu. Kerudung gajah duduk. Kerudung gajah. Kan biasa. Oke, berarti yang pakai kerudung Tamsit gitu, Tamrin City itu gimana tuh? Kerudung Tamrin City biasa aja nggak sih? Ini tuh kerudung ibu-ibu yang belinya dari Jakarta Fashion Week. Nah terus tasnya juga mahal. Nanti itu kalau yang tasnya tidak prestisius itu, yang tasnya tidak bergengsi itu somehow agak-agak alienated gitu, nggak relate. Ini adalah kelompok ibu-ibu yang arisannya pakai dolar. Arisannya pakai dolar. Benar. Mantap juga nih ibu-ibu nih. Kayak gitu. Lagi nyari berondong nggak Bu? Canda. Terus kerudungnya terus kayak mungkin ada brosnya mahal dan apa ya? Mereka comparing to each other aja gitu. Maksudnya itu kan bentuk apa ya? Mungkin itu tipikal high fashionnya yang berjilbab. Tapi ya terus mereka kumpul-kumpul pengajian tuh bukan buat ngaji, bukan buat belajar Islam, sebenarnya kan buat hangout, kayak girls hangout gitu loh. Ya jadi aku ngeliatnya ya itu ini hedonisme juga gitu. Hedonisme juga ya. Iya. Tapi kayak ya udah muslimah gitu ya. Benar. Tapi masih dalam koridor syariat. Masih dalam koridor syariat. Benar. Tapi sebenarnya yang dia lakukan bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan gitu, tapi kayak untuk hedon, untuk mencari pleasure di dalam hidup. Jadi secara konsep itu basically hedonisme agama itu ketika kita cuman maksimalisasikan, kita looks maxing doang ya. Ya looks maxing. Gitu, cuma looks maxing doang ya. Bikin pengajian syukuran atau apa, tapi ya isinya ya kayak party-party juga gitu. Looks maxing depan Allah gitu. Iya. Ya. Bisa gitu ya? Bisa kayak gitu tuh, maksudnya apa pertanyaannya? Ya maksudnya kalau misalkan kita looks maxing depan Allah nih gitu, kita ngeglazing Allah lah gitu. Nah itu apakah Allah akan menerima ibadahnya atau kayak sampah nih lo pada ya, gitu? Ya itu kan nggak tahu ya. Nggak tahu gitu. Nggak bisa dikonfirmasi. Nggak bisa dikonfirmasi ya. Tapi kalau emang bisa gitu dalam hal realitanya ada ya ada gitu. Tapi emang gue baru notice nih akhir-akhir ini kan ya. Emang banyak sih gue perhatiin ibu-ibu kayak gitu. Kayak seleb-seleb deh. Iya seleb-seleb kayak gitu. Selebgram yang tiba-tiba yang sebenarnya udah kelihatan gaya hidupnya tuh hedon gitu.
Terus pas giliran dia ke Tanah Suci, tahu-tahu foto view kamar Ka'bah, udah gitu ya gitu deh, foto-foto. Ya kita tuh kalau pernah ke Tanah Suci kamu akan bisa notice mana mana standar yang mahal, mana standar yang murah. Oh dia hotelnya di situ pasti mahal gitu. Oh bisa kebaca gitu ya? Bisa kebaca kalau kamu pernah ke Tanah Suci. Bahkan nih hedonisme agama ini sepertinya itu menjalar juga ke politikus. Oke, dalam bentuk pernah tuh ada kasus politikus itu foto di depan Ka'bah sambil megang Starbucks. Gila banget ya itu. Tapi kalau politikus tuh kayak lebih ke pencitraan, ya nggak sih? Ada kebutuhan untuk dilihat, wah dia ke Tanah Suci gitu. Tapi hedonisme agama itu bukannya jatuhnya pencitraan juga ya? Sangat mungkin iya. Sebenarnya dia pengen dilihat kan? Iya kan, pengen dilirik kan? Benar. Sebenarnya juga kalau gue perhatiin nih hedonisme agama ini cuman ingin menunjukkan bahwa ya udah gue menghabiskan harta gue menghabiskan apa yang gue punya untuk kelihatan bagus di depan Allah gitu. Iya. Tapi menurut gue apakah ini sama saja dengan hedonisme pada umumnya, kayak orang-orang yang ke Bali atau ke Ibiza atau ke Bangkok, fucking Thailand atau gimana? Atau apakah menurut lo ini lebih baik? Karena gue merasa seperti orang-orang yang melakukan hedonisme agama ini merasa mereka lebih baik daripada orang-orang yang melakukan hedonisme umum gitu. Tapi menurut gue secara secara moralitas mereka terlalu high horsing gitu. Kalau dibilang lebih baik, pastinya mereka merasa lebih baik ya, karena kan hedonismenya masih di koridor syariat tadi. Jadi mereka mau hedon tapi kan nggak bisa minum-minum dong. Iya. Tapi mereka bisa splurging money kalau punya. Oh ya, jadi mereka splurging air zam-zam sampai mabok gitu. Kan ada yang namanya hyper hydro apa gitu. Lu bisa mabok pakai air putih. Kalau misalkan lu minum kebanyakan air putih. Silakan guys cek di Google. Lu tuh sebenarnya ya bisa mabok sama air putih kalau misalkan lu kebanyakan minum air putih. Gitu lo minum 10 liter lah air putih sehari gitu mabok. Kalau zam-zam itu lebih toksik deh. Lebih banyak toksinnya. Kalau diminum lebih banyak mungkin maboknya lebih duluan. Lebih duluan dibanding kan? Air minum biasa. Oh bagus dong. Berarti buat ibu-ibu atau buat ibu-ibu dan orang-orang yang ingin menghabiskan waktu party-party syariat gitu. Benar, minumnya zam-zam. Di cup emas. Terus udah gitu minum ya banyak-banyakin aja, minum 2 galon sekalian tuh air zam-zam. Oh, langsung mabok udah. Tapi pas kamu bilang kayak gitu mau dilihat orang, aku jadi ingat haji. Kayak orang Indonesia doang nih yang haji, pulang haji punya gelar haji. Gua haji gua gitu. bawa motor sambil pakai baju kayak gini, gue dipanggil haji. Iya. Gue padahal belum pernah naik haji loh. Jadi menurut gue mau lo naik haji, lo mau haji atau mau lo gak haji pun, kalau misalkan lo kelihatan kayak buset nih orang nih cium bau Islamiah banget nih gitu, lo bisa dipanggil haji gitu. Kalau lo pernah dipanggil Bu Hajah? Iya sering sama pedagang-pedagang, apalagi kalau waktu masih berkerudung. Oh. Kok sini, bisa Bu Haji, lihat-lihat kita ada kerudung model baru nih, kerudung Syahrini misalnya. Oh, kerudung Syahrini. Jadi guys, jadi ya saran gue nih kepada penonton ya, lu sebenarnya kalau misalkan mau dipandang haji ya udah nggak perlu lo pergi ke Ka'bah. Nah masalahnya kan legit nggak? Soalnya orang yang mau berangkat haji mereka kan ngadain kayak semacam farewellnya dulu. Itu kan mereka undang-undang tetangga, jadi semua orang tahu nih dia mau haji. Nah terus pulangnya juga dia bakal ngadain semacam syukuran lagi, undang-undang tetangga, bagi-bagi oleh-oleh. Jadi itu tuh memang memang meningkatkan status sosial banget. Bukan cuma kayak kalau sholat kan kita pergi ke masjid pulang udah. Tapi kalau ibadah haji tuh kita kayak farewell dulu, ada istilahnya aku lupa apa ya. Ada farewell dulu, habis itu pulang ya syukuran terus bagi-bagi hadiah. Nah itu tuh kalau terutama buat jamaah yang orang kampung ya, itu matters banget. Makanya kalau misalnya mereka udah ngadain acara farewell, abis itu ternyata
bermasalah, misalnya visanya bermasalah atau apa yang bermasalah, mereka bisa malsuin itu, mereka ke Tanah Abang beli oleh-oleh Arab, terus pulang ke kampungnya bawa oleh-oleh dari Tanah Abang, karena malu nggak mau ngakuin dia nggak jadi haji, karena itu kayak apa ya, kayak penting banget Ada ya? buat komunitas. Iya. Pertanyaan gue, kalau misalkan satu kampung itu pada naik haji gimana? Jadinya gak ada yang spesial dong. Susah kan, haji mahal. Haji mahal kan? Benar. Tapi Orang let's say- nabung puluhan tahun buat haji. Oke, let's say hypothetically ya. Ya. Satu kampung itu pada haji semua. Kan kalau misalkan lo spesial, Ya. tapi semua biasa, ya udah lo spesial kan. Tapi kalau misalkan lo spesial, ya lo biasa gitu. Itu Iya kan? makanya itu spesial Karena karena orang yang naik haji menunjukkan bahwa dia bisa afford haji, satu. Jadi secara keuangan dia superior. Ya. Dua, dia agamanya udah kayak sempurna lah, karena rukun Islamnya sudah dipenuhi semua gitu. Terus kalau misalkan dia naik haji, dia pulang-pulang tiba-tiba judol gimana? Iya, nggak tahu ya. Masih dipanggil Pak Haji nggak? Masih, karena Masih? technically dia haji. Maksudnya kalau secara budaya Indonesia ya, Iya. ya dia legit Pak Haji. Legit gitu. Pak Haji. Benar. Meskipun sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada dalam syariatnya kalau pulang haji maka mendapat gelar haji, sebenarnya nggak ada gitu. ini pembicaraan random banget. Gue pernah nih, ini agak off topic ya. Oke. Temen gue kan diburu Mattel pas waktu itu, mata elang kan. Oh, dia aku Mattel mainan. Oke. Bukan Mattel Barbie. mainan, bukan Barbie. Ini apa? Dia diincer Mattel kan, karena adalah drama-drama nggak jelas. Bentar, mata elang itu apa? Mata elang tuh orang-orang yang ini kayak mereka tuh suka duduk di jalanan terus liatin motor ada yang jalan. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak Mattel tuh apa ya? Debt collector, kayak debt collector gitu. Oh, oke. Aku baru dengar. Nah terus udah gitu dia parkir motornya dia itu di kafe kan. Nah tapi tukang parkirnya kagak lihat yang parkir. Pas Mattel datang nanya, ini motor siapa nih, ngincer temen gua kan. Kata tukang parkirnya, nggak tahu, punya Pak Haji. Oh iya siap, dia yang cabut. Jadi kalau misalkan lu punya gelar haji, kayaknya ya lu punya gelar haji, terus udah gitu orang bilang kayak ini barang kepunyaan Pak Haji gitu. 1000 aura. Iya, plus 1000 aura. Betul itu penggunaannya tuh Kamela tuh. Mantap nih Kamela nih, cepat belajar juga nih dengan lingo-lingo Gen Z dan Gen Alpha nih, brain rot nih. Langsung kalau misalkan dapat gelar Pak Haji nih, lu udah 1000 aura, 1 million aura gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan lu pecian aja nih kayak gue nih ya, pecian terus udah gitu pakai baju rapi, lu udah dianggap Pak Haji kemana-mana. Iya. Gue kalau misalkan ke parkiran McD ya, kayak sini Pak Haji, sini Pak Haji. Terus gue kayak anjing, gue masih 26 tahun gitu. Sama kayak kalau pakai gamis, pakai jubah, pakai udang-udang, bisa aja panggil Habib. Iya, Habib. Meskipun gitu. bukan legit Habib. Meskipun bukan legit Habib kan. Ya, meskipun kata Pak Guru Gembul, siapa yang legit Habib sebenarnya? Bisa Waduh. jadi nggak ada. Waduh, pembicaranya bahaya banget ya. Masuk jurang aja ya sekalian ya kita ya. Kalau kata audiens aku tuh sebenarnya konten aku bukan pinggir jurang, konten aku dasar jurang katanya. Memang dasar jurang Kak, gitu. Itu udah kayak udah black hole gitu. Kalau konten apa ya? Kalau konten Kakak kan ada bikini bottom nih. Iya. Kalau konten Kakak ini nih rock bottom kayaknya tuh. Yang udah gelap banget. Ya udah gelap banget. Kalau ada di iceberg nih, konten Kakak nih paling bawah nih gitu. Karena buset dah bahaya banget ini Kak Mela nih kontennya. Sekarang kita datang di sini ngobrolin hedonisme agama gitu kayak. Iya. Buset. Tapi ngomong-ngomong yang come up with idea dia ya. Jadi waktu itu kan kita ngobrol, casually ngobrol. Wow. Terus dia bilang, wah menarik nih hedonisme religius. Ayo gitu, Wah bisa ngobrolin. aja nih gitu. Kak Mela nih cuci tangannya nih. Kak Mela ini berhadapan dengan pengamat politik muda Oke, nih. oke. Kak Mela ini nih cuci tangan depan gua nih secara gamblang banget nih, buset dah. Waduh. Jadi Bapak takut membahayakan posisi Bapak dalam peta politik ini. Kalau misalkan kita di dalam politik ya sudah bahaya gitu. Sudah bahaya. Memang sudah penuh risiko. Iya, kalau sudah masuk politik keluar. Kalau misalkan mau di dalam kita ya sudah, berarti kita orang gila gitu. Tapi Karena gua bakal babak belur. pastinya gitu. Nah, gue pengen tanya nih. Kita lagi ngomongin hedonisme agama kan, Kak? Nah, menurut lo statement orang Indonesia mabuk agama itu true nggak?
Mabok in a sense of delusional sih. Jadi Delusional. dalam level paradigma ya. Iya. Jadi kita bukan bilang mabok agama tuh dia beribadah terus, tapi dikit-dikit argumennya selalu bawa agama tapi secara dangkal gitu. Misalnya kan kayak ada tuh yang pinter banget, lupa siapa yang acara Clash of Champions itu, terus Kirain gue Clash of Mutant. Terus ada yang bilang percuma anggaplah pinter sains dan matematika, tapi tidak misalnya nggak hafal Quran gitu misalnya, atau kayak kasihan ini biarin aja gitu, Jeff Bezos, Elon Musk uangnya banyak, tapi yang penting kita sholat subuh tepat waktu dan itu ganjarannya surga, yang gitu-gitu loh. Mabok in that sense ya. Atau kayak atau misalnya kalau ngambil sampelnya dari audiens aku terus kayak gini, Kumaila kamu itu terlalu bodoh di sini ngomong terus, nanti kamu di neraka akan dibakar gitu lah misalnya. Itu kan maksudnya itu mabok dalam level kerangka pikirnya tuh contaminated gitu. Dia udah nggak bisa sober. udah ngomong kayak orang bener aja ya. Dan kalau misalnya ada kasus apa, pakai argumennya yang apa ya? Dia ngambil contoh kasus yang ahistoris gitu. Misalnya kalau misalnya dia lihat dia berkomentar sama kasus Israel Palestina, nanti dia bawa argumennya, iya tapi kan waktu kerajaan Salomo dan ini. Nah itu kan, yang kayak gitu tuh. Jadi kayak nggak bisa berpikir jernih. Iya. Mabok agama in that sense menurut aku, aku nggak tahu ya. Cuman kalau di sosmed itu kelihatan banget. Atau misalnya kayak ada konten cewek cantik gitu, maksudnya auratnya kelihatan atau nggak pakai kerudung, suka ada aja yang ceramahin kan, akan lebih cantik lagi pakai kerudung, itu Tuhan tidak berkenan, nanti akan menjadi bahan bakar, bahan bakar api neraka nih gitu. Itu udah meme banget sih. Gue pengen ngeluarin konten gue nih, salah satunya kan. Ada orang bilang, gue kan ngepost video pas waktu itu, gue bareng ada salah satu narsum gue namanya Firdian Aurelio. Terus dia ngomong katanya tuh PKI itu salah satu partai terhebat kan. Bukan karena itu komunis, tapi karena cara kaderisasi, cara mereka menjalankan partainya kan. Nah udah gitu, padahal kita gak ngomongin ideologi komunis. Ada orang tiba-tiba di dalam comment section, Anda bisa bilang PKI adalah ideologi terhebat, tapi pernahkah Anda membaca tentang Islam gitu? Terus gue kayak apa gitu maksudnya. Terus udah gitu ada tuh dua orang kayak argumen tentang relevansi Islam dalam komunis gitu di comment section gue sebelum gue take down kan. Kayak kocak aja gitu. Kenapa dikait-kaitkan mabok agama in that sense? Iya. Menurut aku iya banget. Itu bisa kira-kira bisa bisa di write off sebagai sesuatu yang ini nggak sih, yang hedonisme agama? Karena menurut gue bisa. Karena mereka kayak ngerasa seneng gitu loh, seneng, enak bahwa gue paling benar, gue paling suci lah, terus gue mempunyai otorita moral dan spiritual dan religius untuk mengatakan kepada orang bahwa mereka salah gitu. Padahal kan hakim akhir kalau misalkan mengikuti paradigma agama itu di atas sana. Mau kita sedosa apapun, mau kita ya gitu-gitulah, ujung-ujungnya kun fayakun, Allah menentukan nanti. Emang iya Allah menentukan? Kalau Allah menentukan kan sebagai basically judge terakhir kan. Itu yang gue pahamin dari gue belajar agama sama 10 tahun di SD. 10 tahun kok di SD? Sorry. Gue gak, 10 tahun di SD. Tapi gue emang kayaknya 10 tahun deh di SD deh. Enggak, gue 9 tahun di Indonesia tuh SD sampai kelas 6 ya? Iya. Oh karena kamu di luar ya? 7 tahun gue SD. 7 tahun gue di SD. Karena SD nggak di sini? SD-nya nggak di sini kan, gue di luar. Kalau di luar SD 7 tahun. Elementary school 7 tahun. Tapi pas gue pindah ke sini tuh gue di sana gue kelas 5 atau kelas 4 gitu. Terus gue nyampe sini gue turunin kelas 3. Oh oke. Kayaknya gara-gara gue terlalu goblok matematika deh. Tapi ya udah, yang gue pahamin dari situ ya mungkin oke lah, bukan belajar agama secara 6 tahun 7 tahun ya, tapi gue belajar agama mungkin 4 tahun gitu.
Terus gimana buzzer SMP SMA nggak belajar agama? Belajar juga Pak gitu. Belajar juga Pak. Tapi kayaknya itu udah beda deh gitu. Iya. Tapi nggak belajar agama harusnya juga nggak apa-apa ya nggak sih? Kenapa? Nggak belajar agama juga harusnya nggak apa-apa. Kalau menurut gua agama itu adalah salah satu instrumen politik untuk mengatur masyarakat kan. Iya. Nah selagi di Indonesia itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, agama akan menjadi unsur paling penting di dalam kehidupan orang. Kalau misalkan jadi kalau mau strategize secara efektif harus strategize around konsep agama ya. Around konsep agama untuk ngatur masyarakat kan. Ya. Tapi masalahnya karena agama itu pemikiran. Oke, kita di sini nggak berbicara agama itu benar atau salah ya. Gue nggak mau ngomongin konsep holistik itu ya. Tapi gue mengatakan di sini agama sebagai paham. Nah, paham itu kan ada paham itu kan basically spektrum. Setuju nggak Kak? Setuju. Iya, kadang ada yang spektrumnya paling moderat, paling kayak gimana kan? Ada radikal, moderat, sampai pasifis gitu. Dan pelajaran agama nih di sekolah nih menurut gue nih itu sangat penting untuk mengatur orang agar tidak terlalu radikal. Gitu. Meskipun ya ada beberapa kasus di Indonesia itu ya ada orang radikal gitu, tapi kan itu kan bisa agregatnya banyak. Mungkin karena lingkungannya, mungkin karena exposure dari luar gitu. Nah kalau di sini kadarnya ya segini. Di sini this is the acceptable level. Dan supaya stabil gitu. Harus dijaga pada level tertentu gitu. Pada level tertentu gitu. Tapi menurut gua kelemahannya adalah ini balik lagi ke hedonisme agama ya. Karena kita masang standar seperti ini dan cuman diajarkan secara ini udah nyampe abstrak banget, tapi bantuin gue ya Kak. Kita itu hanya diajarkan superficialnya aja, surface levelnya. Tapi pemahaman prakteknya gitu, nilai-nilainya itu menurut gue tidak diajarkan. Gue di sini duduk dengan guru gembul ya, waktu itu kan. Dia bilang bahwa kalau misalkan kita belajar agama bukan kita belajar masalah malaikat Jibril, Israfil, bukan ngafalin nabi, bukan ngafalin ilmu-ilmu yang dibuat oleh manusia untuk untuk memahami Al-Qur'an dan studi religi gitu. Akan tetapi yang diajarkan itu adalah nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan, dan itu toleransi gitu. Nah itu yang menurut gue tuh kurang, yang kurang di Indonesia nih, yang membuat orang Indonesia tuh dikatakan SDM rendah gitu. Karena emang kita benar-benar diajarinnya yang malah nggak penting sama sekali, ngafalin doa, ngafalin hadis. Untuk apa kita ngafalin doa kalau misalkan kita nggak paham itu doanya untuk apa? Dan aku yakin banyak orang Islam di Indonesia ini mereka sholat, baca bacaan sholat juga nggak tahu artinya bacaan sholat. Gitu. Tapi ngomongin tadi mabok agama sama orang yang sama hedonisme, aku nggak tahu ya, karena kan hedonisme kan maknanya apa sih, seeking pleasure. Nah aku nggak tahu apakah dengan mereka merasa judgmental dan punya attitude holier than thou itu pleasurable buat mereka, nggak tahu. Bisa jadi juga kan mereka karena ini aja nggak sih, karena emosian, nggak bisa ngelola emosi, jadinya gampang ke trigger gitu. Bukan apa ya, berarti bukan masturbasi religius. baru lagi nih Kamela nih, istilahnya baru nih. Aku tahu masturbasi religius itu orang yang suka ceramah panjang lebar di komen. Suka ceramah. Masuk kan? Pembukaannya tuh innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh gitu. Dia ngomong kayak gitu di komen gitu basically. Tapi ada emang? Nggak ada lah. Tapi gue mau coba kayak gitu sekali. Di kolom komentar aku yang ceramah sih banyak yang ceramah panjang lebar ya. Cuman nggak pakai pembuka pidato gitu. Pernah nggak Kak kalau misalkan lu ngeliat orang ceramah, udahlah lu mending jadi ustadz aja di masjid sono, buka ceramah Jumat gitu. Karena kayak gini orang-orang. Biasanya aku kayak nggak aku respon. Nggak respon ya. Karena aku pernah aku respon dengan apa ya? Aku point out mana errornya, aku point out mana yang relevan dan mana yang berguna buat aku gitu. Pokoknya aku kasih feedback panjang lebar juga. Tapi kayaknya nggak produktif juga komunikasinya. Jadi kayak
aku langsung bisa menyimpulkan kalau orang ceramah panjang lebar gitu di kolom komentar ya kita nggak on the same page dan likely nggak akan on the same page, jadi ya udah. Iya, jadi kalau misalkan masalahnya di internet ini nih, kita itu udah, ketika kita masuk internet ya, kita udah ada mental baja. Mental baja as in kalau ada orang nge-convince kita salah, kita nggak akan merasa kita salah. Gitu. Kalau emang aku salah, aku akan terima salah sih. Biasanya kalau emang ya orang yang komen ini bilang aku salah dan aku terbukti salah gitu, maksudnya ya misal aku salah kutip, salah ngomong atau apa gitu, oh iya aku salah, biasanya komennya aku pin. Aku pin dan aku bilang makasih udah ngasih tahu. Ya good sport aja ya. Iya. Ya, karena ya aja. Apa ya, konsep konten aku kan memang membutuhkan akurasi dan presisi ya. Maksudnya kalau aku salah ngomong aku salah gitu. Butuh skibidi juga nggak? Bintang skibidi. Bintang skibidi. Kan udah udah akurasi, presisi, skibidi gitu. Mantap kan? Wah itu Kamela tuh. Itu jadi tagline aja. Jadi akurasi, presisi, skibidi. Buset dong. Jadi polisi kayak, dong. Iya gak? Presisi. Iya ya. Iya kan polisi iya, kan? Iya benar. Waduh. Tapi maksud aku secara kebenaran konten. Jadi aku mencoba, aku kalau ngebawain suatu konsep abstrak ataupun ngebawain cerita historis maupun cerita yang ahistoris gitu, aku pengennya selejitnya gitu. Dan ketika aku tidak memenuhi standar itu dan ada yang negor aku senang sih. Aku terima gitu. Karena justru the path to enlightenment itu kita harus tersandung. Asik, enlightenment banget. Oh ya. Gue udah menjadi bodhisattva gue. Gimana? Bodhisattva enlightenment. Kalau ya udah deh nanti kejauhan. Gue ada ini nih. Apa? Gue ada sedikit bukan dilema sih, tapi gue ada sedikit kebingungan. Tentang? Kayaknya Indonesia ini adalah salah satu negara yang di beberapa bagian itu sangat intoleransi sekali gitu. Di beberapa bagian negara kita ini, Indonesia itu sangat intoleransi sekali gitu. Tapi giliran paus datang tuh semua berubah gitu. Pas paus datang tuh tiba-tiba diem. Udah gitu ustadz yang ini yang ngebor-ngeborin paus cuma ada satu doang. Yang bilang kayak udah paus dideportasi aja bangke. Gue bilang tamu negara dideportasi bisa gitu. Aduh. Emang iya? Langsung pada bagus-bagus. Langsung pada gue perhatiin sentimennya bagus-bagus sih di internet yang gue lihat ya. Iya. Mungkin tapi sentimen yang buruk juga ada, tapi itu cuman nggak kelihatan aja karena ketutupan sama sentimen-sentimen baik. Mungkin gitu. Karena nggak ada kepentingan untuk naikin sentimen buruk ya nggak sih? Mungkin ini Bapak buzzer ini lebih paham gitu. Kenapa? Mungkin algoritma kita juga nggak, algoritma sosial media kita itu tidak menampilkan hal itu gitu karena karena mungkin berita buruk pasti di skip, tapi berita bagus disanjung gitu. Atau bisa jadi ada mungkin nggak sih kayak ada permainan di bawah tangan gitu, maksudnya orang yang ngatur media misalnya. Jadi kan ketika paus datang ke Indonesia kan lagi disorot banget nih. Jangan sampai ada rilis atau yang kelihatan jelek gitu. Oh iya, karena bisa. Nanti Indonesia jadi kelihatan intoleran dan gak aman. Itu udah menjadi salah satu langkah preemptif lah dalam istana. Pasti kayak gitu. Kalau gue ngebacanya sebagai observer ya. Istana itu sebagai penjamin dari keamanan dan kenyamanan paus selagi dia di Indonesia ya. Ya pasti mereka sudah bergerak dalam media juga untuk men-take down semua berita-berita yang mungkin tidak enak dilihat dan untuk menaikkan berita-berita yang enak dilihat. Aku mikirnya sih itu paling. Pasti udah ada operasi semacam itu. Gak mungkin gak ada gitu. Masalahnya keamanan aja bisa difasilitasi, masa media gak bisa difasilitasi. Ditambah lagi sentimen orang Indonesia juga baik dengan datangnya paus, which is ironic ya. Karena tahu banyak kasus-kasus di negeri kita ini nih, jadi agak surprising aja. Tapi kan ada yang lucu-lucu tuh, yang kayak paus kita nggak boleh bangun gereja, kita nggak boleh berdoa di rumah sendiri, yang itu loh. Oh iya, gue belum lihat. Oh ada yang gitu-gitu. Videonya. Terus gimana? Ya kayak curhat-curhat. Itu orang-orang Tesalonika ini ya? Ya curhat-curhat lucu-lucu aja gitu, atau meme lucu-lucu gitu. Paus datang. Ya
ya udah mau ngadu apa aja gitu kayak ya Iya. masalah intoleransi gitu. Iya bisa itu juga. Balik lagi ke masalah intoleransi dan hedonisme agama ya. Kemarin tuh kayak 2 bulan yang lalu gua ngeposting sebuah ini penggusuran gereja. Oke. Pernah lihat kan? Itu Iya. Iya, Ya, itu di- penggusuran gereja ya, yang orang berantem. yang ngomong kayak di sini mayoritas Islam tidak boleh. Buset, gue bilang orang berani Ayo, banget. berdoa kok ngontrak. Berdoa kok di jalan. Berdoa kok ngontrak ya. Berdoa kok ngontrak ya. Daripada kalian berdoa di jalan. Langsung ribut. Siapa tuh yang ngomong tuh? Monyet. Wow, buset. Itu apa ya? Itu level anak-anak banget ya gak sih? Iya, itu level Sangat anak-anak tidak banget. mature gitu loh. Itu kayak Iya. lihat kayak level anak SD berantem apa gitu. Bapak lu Kristen, bapak lu Islam gitu. Maksudnya itu sportif ya. Lu udah ngatain, lu kalau misalkan dikatain balik ya sudah terima lah gitu. Sportif lah gitu. Ini dikatain malah baper. Dia udah ngatain pertama kan? Iya. Dia malah baper kayak gue. Siapa juga ngomong? Monyet kamu. Buset. Tapi sumpah itu lucu banget. Iya. Dan kayaknya kasus itu sangat mungkin merepresentasikan banyak kasus intoleransi lainnya. Betul. Temperamennya emang selevel itu. Iya, ini menjadi salah satu bentuk hedonisme agama ya menurut gue ya. Oke. Karena Bukan masturbasi. Bukan Menurut aku masturbasi itu ya? masturbasi. Kenapa? Karena puas abis itu. bukannya Monyet gitu. bukannya masturbasi adalah termasuk hedonisme juga. Karena tujuannya untuk kalau masturbasi ada prakteknya, hedonisme adalah tujuannya. Gitu. In that sense bisa ya. Tapi kan drive-nya beda. Kalau oh iya bisa sama ya. Iya kan? Dia tuh. Bisa sama. Iya, toh, Cuman kan bentar. Kalau hedonisme gini. Kalau hedonisme itu lebih berkelanjutan. Kayak hedon. Kalau masturbasi hedon ya. Kalau masturbasi itu kayak ada drive-nya tinggi, hit puas gitu. Drive tinggi, hit puas. Kalau gitu. gue melihatnya seperti kayak gini Kak, masturbasi adalah prakteknya, hedonisme itu adalah tujuannya, basically umbrella term. Iya. Jadi hedonisme itu tidak mencakup masturbasi aja, tapi juga mabok gitu. Oh benar, makanya dalam umbrella hedonisme itu Iya. mabok agama dalam konsep yang kita bahas tadi, mabok agama dan masturbasi agama itu jadi masih masuk dalam umbrella ini. Iya. Ini kita lucu banget sih bikin Ya konsep sendiri. boleh lah kita. Karena kan toh belum ada yang Kan? bikin. Iya, belum ada yang bikin. Kita mempunyai paradigma akademisi yang bagus, penjelasannya konsisten gitu. Yang penting kita populerkan saja dulu ini pemikiran. Nah, nanti lama-lama nih jadi pemikirannya sendiri, kayak Ari Putra ngomongin Asian values. Oh iya. Iya kan? Asian values memang sudah ada istilahnya Benar. gitu. Tapi kan direkontekstualisasikan dengan Ari Putra kan? Iya. Iya kan? Nanti kalau misalnya ada yang ceramah panjang lebar di konten orang atau konten aku, nanti supaya ada yang bales, lu coli agama gitu. Waduh, ini udah rock bottom banget sih ini. Waduh, gerbang neraka mana udah kelihatan. Itu tuh di situ tuh. Ini merah-merah nih, negara ada gerbang neraka di sini. Nuansa api-api. Iya, Lucifer mana Lucifer? Gue kemarin lagi ngesamen setan kan, yang keluar Coki Pardede gitu. Iya tuh lucu banget. Iya, gue kira yang keluar kayak Lucifer gitu, Beelzebub. Ya gue Coki Pardede, ya udah dah gue ajak aja deh podcast lah gitu. Terus apa namanya? Apa? Hilang, cut aja. Oke, sip. Gue jadi hilang juga. Aduh. Oke, jadi balik lagi kita retrack lagi, railroad lagi, kita hedonisme agama ya. Apalagi ya saya bentuk hedonisme agama selain ini liburan haji berkelanjutan terus-terusan, terus udah gitu serasa paling bener. Apalagi? Apakah sholat lebih dari 5 waktu itu juga termasuk hedonisme agama? Aku nggak akan ngelihat itu sih Kak. Malah aku ngelihatnya itu bentuk kedisiplinan. Kalau misalkan ngebenturin kepala sampai ada item-item di sini, apakah itu termasuk hedonisme agama juga? Ya, itu aneh. Tapi kalau ngomongin haji ya, aku mungkin nggak selalu hedon, karena bisa jadi justru itu kesengsaraan yang disengaja supaya merasa spiritual aja. Karena banyak dari jamaah haji kita tuh sebenarnya
orang miskin, maksudnya nggak punya uang banyak gitu. Anggaplah dia nabung untuk bisa haji yang biayanya nggak tahu ya macam-macam, anggaplah 100 juta gitu. Dia nabung puluhan tahun baru bisa berangkat pas udah renta. Itu kan dia menderita. Dan di saat padahal sebenarnya uang 100 juta itu bisa banget leverage kualitas hidupnya. Udah bisa, udah nabungnya lama, dia baru berangkat setelah tua renta, udah gitu uang hajinya dikorupsi. Iya lagi. Iya, jadi kayak Iya lagi. mungkin itu kalau in that way mungkin bukan hedon ya, tapi kayak maksa aja gitu. Haji itu dijadiin cita-cita. Jadi kayak agak geser nih sama esensi haji. Haji kan sebenarnya kayak pergi haji bila mampu. Bila mampu berkecukupan. Benar. Mampu itu kan mampu duit, mampu fisik. Iya. Nah, jamaah haji kita nenek-nenek, kakek-kakek 70-80 tahun pulang-pulang juga mereka nggak punya sisa uang habis buat haji. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berangkat haji ini nggak mampu. Kalau misalnya mereka harus nyicil 10 tahun, 20 tahun buat berangkat haji, itu kan berarti nggak mampu. Iya. Kalau yang dianggap mampu kan biasanya sama ini influencer keuangan, asik. Kita bisa dianggap mampu membeli sesuatu kalau kita bisa beli barang itu, nggak tahu, ada yang bilang 3 kali, 5 kali, 10 kali gitu. Jadi anggaplah harga mic ini 10 juta. Aku dianggap mampu beli mic ini bukan ketika aku punya 10 juta, tapi aku punya anggaplah 30 atau 50 atau 100 juta gitu. Iya, paham. Orang-orang yang berangkat haji nyisi nabung buat haji. Padahal haji itu bukan kebutuhan. Terus lagian kalau misalnya kita mau ambil pendekatan teologis, emang Tuhan diuntungin apa sih dari hajinya para orang yang ekonominya sebenarnya ngepas? Yang dikayain malah Saudi. Iya, betul itu. Jadi kita udah negara miskin, kita ngayain Saudi Arabia yang kaya raya. Udah gitu tenaga kerja kita diambil jadi untuk pekerjaan berupah rendah. Seperti jadi selir ya. Bisa itu jadi selir. Bener, ada apa namanya perempuan Indonesia yang emang dijadiin perempuan kontrak buat liburan nih. Kalau kita pergi haji, kalau kita pergi haji, orang Arab itu liburan ke Indonesia biasanya. Liburan ke Indonesia biasanya ke puncak. Nah, di situ ngomong lagi sekali lagi. Biasanya ke puncak. Ke puncak Bogor tuh, yang banyak villanya L-nya 1. Makanya di puncak kan banyak restoran Arab, banyak orang Arab. Oh itu. Karena emang banyak turis Arab. Oh jadi mereka ke situ cuma buat buang hajat doang? Enggak juga, ada yang beneran liburan. Tapi ada juga yang buat punya istri. Jadi gini, untuk punya istri di Arab itu mahal. Mahal dalam arti deal pernikahan ini melibatkan seluruh keluarga besar. Dan itu bisa mahal banget. Keluarga besar gede banget lagi ya, Mbak. Aku cuma pernah dengar di Saudi doang yang di mana bank itu menyediakan layanan pinjem yang nanti bisa dicicil kayak KPR nikah gitu loh. Jadi buat mahar. Anggaplah dia ngambil 500 juta, terus dia akan nyicil 50 tahun gitu buat ngelunasin. Karena dia butuh 500 juta untuk melamar. Nah, kebayang gak sih itu pada cowok-cowok di situ pasti akan mencari seks yang murah kan? Iya. Indonesia seksnya murah. Kalau 5 juta, 10 juta bisa kontrak sebulan. Sepuasnya itu. Sampai beranak. Masya Allah. Kalau kamu lagi naik angkot di Bogor, unlikely sih. Tapi kalau kamu lagi naik angkot di Bogor, terus ada anak kecil, mukanya Arab banget, tapi dia ngomongnya Nyunda. Ya itu Masya Allah. presumably anak-anak dari pernikahan kontrak. Pantesan Islam diturunin di Arab ya. Barbar sekali. Oke. Kejahilian. Gitu. Para orang Arab ini gak bisa afford seks syar'i di negaranya.
Bisa tuh forge sex syar'i di Bogor gitu anggaplah. Kan karena mereka nikah siri. Iya. Nikah siri. Nikah siri. Karena kan mereka tidak mau berzina dan tidak mau hire prostitut. Ini tuh udah common knowledge atau lu dapet cerita ini dari mana? This is common knowledge. This is Aku common knowledge, ya? agak surprise kamu nggak tahu. Dan tapi aku sempat mikir ini cerita doang, cerita karena saking seringnya denger sampai kan aku gede di daerah Jawa Barat sana. Iya. Jadi kayak emang kalau jalan-jalan tuh ke Bogor dan ya gitu suka nemu anak kecil muka Arab. Dan udah gitu kan dikonfirmasi sama teman-teman yang orang Bogor. Terus abis itu yang paling konfirmasinya banget, suatu hari tuh aku nonton wawancaranya Syahrini sama Najwa Shihab. Oh iya. Iya, terus Najwa Shihab nanya, kamu skripsinya apa waktu kuliah? Nah Syahrini kan orang Bogor ya. Iya. Nah terus dia ternyata skripsinya tuh mewawancara para istri-istri pernikahan kontrak sama orang Arab ini. Ya itu kan confirm dong. Sudah ada studinya oleh Syahrini lagi. Kacau. Wah, Dan, di luar Saudi Arab mereka lumayan jahiliyah ya. Dan apa namanya? Bisa nge-loophole gitu. Benar. Nge-loophole. Secara syariat yang nggak etis tapi permissible harusnya ya. Kita ngomongin teologi aja sih. Kira-kira Allah itu nge-permissible nggak kalau misalkan aturannya dipakai buat gitu-gitu? Aku nggak tahu ya, nggak bisa jadi jubir Allah. Tapi apakah itu etis? Apakah itu etis kan maksudnya kita sendiri bisa mengukur kalau itu unethical ya. Iya, ini sangat rules lawyering sekali. Benar, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari prinsip supply and demand, ya wajar aja itu terjadi. Dan kayak wajar banget gitu. Dan orang-orang Indonesia pun juga mereka nggak masalah juga sama orang Arab, karena kita lihat dating scene dari pengalaman gue pribadi ya. Temen-temen cowok gue yang Arab semua tuh in high demand mereka. In apa? High demand. High demand itu apa? Maksudnya dalam ini dating culture di Indonesia ya. Yeah. Cowok-cowok Arab itu di puncak semua cowok. Oh. Ngerti kan? Oke, iya. Jadi cowok-cowok Arab itu bisa kemana-mana. Iya, preferable. Oh, aku nggak tahu. Dia bisa ke cewek Cindo, bisa Oke. ke cewek Arab juga, Oke, ke cewek oke. Indo juga bisa gitu. Jadi cowok Arab tuh bisa kemana-mana gitu. Oke. Nah mungkin di Indonesia, kalau di Indonesia kayak gitu sih yang gue perhatiin di dating scene sih. Karena Iya, teman-teman gue yang Arab buset dah, wah fuckboy semua ini gitu. Benar. Dan cewek-cewek suka ya. Nah, mereka Maksudnya itu biasa preferable ngomong buat kayak cewek-cewek. Habibi gimana? Sudah hagar. Kayak gitu. Mereka kayak gitu, aduh. Ya aku nggak observan terhadap dating scene. Ya tapi. Iya. Jadi sense. mungkin dari Jadi secara mindset, pasar ketemu nih. secara pasar ketemu. Tapi itu kan Arab Yemen di ini kan di Indonesia kan. Ini kita ngomong iya. Arab Kalau yang Arab Saudi Indonesia, Arab benar, gitu, yang langsung Saudi Arab. Iya. Yang which is kalau misalkan secara struktur, secara Udah beda. kosmetik, struktur menurut gue sama sih orang-orang Arab Yemen sama Saudi Arab, ya nggak sih? Ada perbedaan Orang genetik Saudi ya? itu putih, Lebih putih ya? Iya. I see. Kalau orang Yemen lebih? lebih hitam. I see. Kenapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, oke. Ih, jadi kayak gitu sih. Gua Tapi hitamnya bukan hitam ya. Uh-huh. Maksudnya warna kulitnya lebih beragam. Iya, Kalau Saudi cenderung lebih Putih ya? dekat sama Kaukasian. kenapa? Oh, Nggak tahu iya. genealoginya begitu. I see. Gue sih agak lumayan surprise ya dengan tren orang Arab datang ke Indonesia buat nikah siri. Dan kita itu hanya dijadikan sex tourism bagi orang-orang Arab gitu. Iya. Kenapa mereka nggak? Kalau misalkan mereka ke Bangkok nggak bisa nikah ya? Jadi nggak bisa, nggak syar'i ya? Benar. Dan di Indonesia mereka bisa dapat perawan. Enggak, orang-orang yang dengan culture kayak gini kan menganggap keperawanan itu penting kan. Iya. Kayak biasanya tuh orang yang dibesarkan dengan culture perawan itu penting, cowok-cowoknya juga nggak mau kalau nggak perawan gitu loh. Iya. Mereka kayak akan sakit hati gitu kalau misalnya ceweknya pernah sama orang lain gitu loh. Terus apakah cewek tidak boleh sakit hati ketika cowoknya sama cewek lain pernah gitu? Ya tidak didukung secara culture. Waduh. Cowok kayaknya culturally cewek nggak butuh itu. Nah tapi makanya bisa dapat perawan 10 juta
sebulan. Ada yang lebih murah dari itu kayaknya deh. Cuman nggak tahu ya, mungkin kan inflasi ya. Bajing inflasi Aku bangsat. kan dengar ceritanya dulu, dan bahkan ini ada yang aku jadi kayak orang kedua gitu. Jadi ada orang yang aku kenal, dia bilang dia habis jadi saksi pernikahan kontrak. Iya. Dan dia merasa nggak enak karena si cowok Arab ini dia sudah punya istri 2, satu di Saudi, satu di Dubai, satu di Indonesia. Bahaya tuh mainannya tuh di Dubai tuh dia tuh. Wah, kalau dia di Dubai mah udah bukan religious hedonism lagi, tapi hedonisme. Tapi dia masih menikah loh. Masih menikah. Nah itu yang aku mikir, mabuk agamanya secara paradigm. Dia nggak bisa kayak goofing around gitu. Dia nggak bisa sleeping around sembarangan karena dia cuma mau melakukan dalam koridor pernikahan. Aduh. Ya kan? Iya, loophole-nya gitu. Bener. Jadi asal ada akadnya, smash gitu. Anjing, asal ada akadnya smash anjing. Ada akadnya kita smash. Mereka pergi ke klub nih. Ketemu. Yang penting akad dulu. Gimana? Mau akad kah kita biar bisa smash langsung? Perjalanan menuju ke ranjang ya. Itu membutuhkan waktu, seharusnya itu sekitar ya 3 jam lah nyampe lawan night stand kan. Ini perjalanan dari ranjang itu harus melewati pelaminan dulu baru udah gitu nyampe. Tapi pelaminannya jangan dibayangin acara ya. Iya. Maksudnya ya memang akad aja. Memang akad. Aduh. Betul, emang kayak kesepakatan dan ada saksi-saksinya dan di-approve sama walinya ya, sama bapaknya kalau punya bapak. Jadi emang kadang sedihnya itu kalau di Bogor itu orang tuanya tuh emang kayak ngejual anaknya juga. Ini mungkin kondisi kayak orang tua miskin. jadi Angelo. Iya. Karena mungkin ini apa ya, realita orang yang kayak miskin banget dan kepepet, jadi malah ngelihat itu sebagai opportunity gitu, ngelihat sebagai opportunity pendapatan. Dan ditambah lagi orang-orang Arab ini kan lumayan tajir ya. Bener. Mereka kan. Jadi dia bisa melakukan negosiasi. Bisa negosiasi dan mereka akan set for life gitu. Ini justru tapi nggak set for life ya. Mereka akan diceraikan setelah mereka visanya habis. Setelah visa liburannya habis. Nggak set for life. Gue speechless sih. Mau ngomong apa ini. Mungkin teman-teman yang nonton bisa nggak tahu, bisa cari tahu atau mungkin bisa cari skripsinya Syahrini. Yang jelas ini kayaknya keluarga gue nggak bisa nonton ini episode ini deh. Oh iya. Why so? Apa? Why do you think so? Wah, mereka bakal berat banget sih kayak oh my god ternyata gini ya gitu. Ini episode ini MA 15 plus ini ya. MA 18 plus. Karena mungkin ada asumsi di orang Indonesia kalau orang Arab tuh suci-suci ya. Memang, makanya kan orang Arab ini kan tanpa gua cut to the chase aja ya. Orang Arab ini setiap di tanah yang mereka jalan nih ya, itu disembah-sembah. Gue pernah pergi ke nggak tahu nih Tegal atau Lamongan atau di mana gitu. Itu gue pernah ketemu sama Habib gitu. Wah, buset. Rumahnya itu tuh isinya tuh orang-orang Jawa yang kemanapun dia pergi tuh langsung kayak gitu. Kayak bener-bener tunduk banget gitu. Buset, gue bilang ini feudalism. Iya. Ini feudalisme gitu. Padahal orang Arab tuh disrespectful sama orang Indonesia loh. Kenapa itu? Mungkin karena di mata mereka ngelihatnya orang Indonesia tuh bunch of pembantu dan supir. Dan, ya kalau karena karena memang realitanya orang-orang Indonesia di negara mereka TKI. Ya TKI di negara mereka ya kebanyakan ya tukang bersih-bersih, pekerja rumah tangga, pekerja domestik, supir, tukang kebun, yang gitu-gitu loh. Nyotongnya selir. Selir tuh masih terhormat. Selir tuh justru unlikely. Unlikely ya? Karena bininya gak bakalan ngizinin. Oh, dia nikah sama orang karena Indonesia. Karena kalau misalnya dia ketahuan unfaithful, itu kalau dia diceraiin, itu dia bisa rugi banget. Dia kan nikahnya masih nyicil. Oh, nikah masih nyicil ya? Ini tadi aku 500 juta tuh kemurahan ya. Maksudnya mahar di Saudi sana mungkin kalau dikonversi ke rupiah tuh miliaran. Makanya kalau misalnya kamu di keluarga nggak kaya mau nikah tuh susah, akhirnya nikahnya sama sepupu. Jadi kan biasanya kan satu circle keluarga nih level ekonominya mirip-mirip.
Nah karena nggak punya modal buat ngelamar, ya udah dijodohin aja sama sepupu jauh gitu. Terus sepupu jauhnya oke-oke aja. Nggak apa-apa. Nikah sama sepupu tuh kind of norm. Bahkan di Arab Indonesia ya. Iya, gue paham sih itu sih. Tapi apakah menikah dengan sepupu itu advisable? Karena kan itu jatuhnya incest kan? Justru tidak. Iya. Ya itu karena karena culture-nya nggak ideal ya. Harusnya sih ada koreksi budaya ya. Iya, ada koreksi budaya. Cuman budaya yang langgeng kan malah mahal-mahalan nikah, dan kayaknya generally di Timur Tengah begitu deh, nikah tuh mahal. Makanya banyak bujang lapuk kayak di Mesir, di mana nggak bisa afford nikah. Ditambah lagi gue perhatiin nih karakter-karakter cowok-cowok Timur Tengah ya, bukan cowok-cowok Timur Tengah di Indonesia ya, tapi cowok-cowok yang di Timur Tengah. Mereka itu lumayan punya pride gede. Mereka punya ego yang tinggi, pride gede, dan entah kenapa rata-rata tuh cowok-cowok Timur Tengah yang gue ketemuin pas mereka keluar negeri tuh buset hedonis banget gitu. Kayak segala macem dicekokin gitu. Jadi cekokin itu apa? Minum, cewek, narkoba gitu lah. Ya mungkin nggak semua cowok Timur Tengah seperti Cuman itu ya. kebetulan yang kamu temuin sampelnya begitu. Yang gue ketemuin sampelnya seperti itu semua gitu. Gue nggak mendiskriminasi ya, tapi sampelnya ini luar biasa. Begitu gitu. Kayak buset dah. Ini culture pantesan aja Islam tuh. Gue nggak akan ke situ, sorry. Gue nggak akan ke situ. Aku punya bantahan, tapi nanti akan kepanjangan dan jadi out of topic. Jadi ya udah. Tentang apaan? Makanya Islam diturunkan di Arab. Oh, kalau itu sih gue sebenarnya sih cuma bercandaan doang sih. Tapi gue paham ada penjelasan lain kenapa Islam diturunin ke Arab kan. Iya. Gitu. Tapi yang akan aku oppose justru apakah Islam itu turun? Terus Islam akan lebih ke Islam secara konsep sih. I see. Itu akan jadi lebih rumit lagi. Terus gimana dengan kata orang-orang yang sebenarnya Islam udah turun dari zaman Nabi Adam. Nah terus kan nanti kita akan harus trace back lagi nih. Nabi Adam sendiri kan ahistoris. Iya. Maksudnya tidak terbukti. Abis itu nanti akan jadi kemana-mana gitu. Iya, paham. Jadi sebenarnya itu baseless Indonesian show. Iya, itu baseless Indonesian show sih ceritanya itu. Aduh, hedonisme agama ya panjang juga ya, dari masalah pergi haji terus udah gitu ke masalah nikah siri. Ada lagi gak kasus-kasus? Tapi ini gue paling speechless sama nikah siri ini sih. Bisa gak sih kira-kira orang Indonesia nikah siri di Saudi Arab? Kita balikin ke mereka gitu. Enggak tahu. Maksudnya mungkin cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu. Cowok ke cewek, cowok Indonesia ke sana buat ngebalikin gitu. Ini gak sih? Jarang denger ya. Iya. Jarang denger. Karena gue rasa juga cewek-cewek Saudi Arab nggak mau sama cowok, ya menggengsi. Gengsi. Karena ya itu tadi kita tuh dianggapnya rendahan, miskin, bodoh gitulah. Dan pekerja kasar. Ya tapi di satu sisi semua itu hampir benar. Tapi kalau mau ngomongin bodoh ya, di Saudi sendiri nggak ada mungkin karena pendidikan di sana juga nggak begitu bagus juga. Jadi talent kayak dokter, dosen gitu juga kebanyakan orang Mesir. Yang di sananya kebanyakan nggak kerja, kebanyakan punya pom bensin. Oh iya. Punya pom bensin atau punya properti di Mekah. Makanya nanti properti yang di Mekah disewa, mereka liburan. Jadi mereka benar-benar kaum bangsawan elit yang nggak ngapa-ngapain, cuma punya modal doang ya. Biasanya tuh satu keluarga punya pom bensin. Dan bangke itu satu keluarga Arab aja udah gede kan, itu isinya 20-30 orang kan. Bensin itu air minum kemasan seliter sama bensin seliter air minum kemasan tuh lebih mahal. Nah makanya kamu bakal lihat di Arab tuh banyak banget mobil yang bagus-bagus banget, tapi berdebu banget, kotor banget. Soalnya nggak pada cuci mobil. Males. Not the culture, nggak ada car wash di situ. Oh berarti kalau misalkan di karena Indonesia mungkin air ya kayak orang mungkin nggak bisa lihat what's the point buang-buang air buat nyuci mobil, orang bakal keluar kena debu juga gitu. Kenapa nggak dicuci pakai bensin aja?
Kan bensin kan surplus tuh. Oh nggak bisa ya, kebakar ya ntar ya. Jangan deh. Bentar, Oh jadi gitu ya di Arab ya. Kalau di Indonesia aku ini nggak lebih tahu baik. aku nggak tahu rules tepatnya, rules yang akurasi dan presisinya gimana. Tapi kayaknya minyak itu boleh dikelola ini perseorangan. Nggak, maksudnya nggak harus. Kalau kita kan Pertamina doang. Kalau Kamila mereka tapi pernah ke Saudi Arab. Nggak dalam kapasitas segi haji atau umroh ya? enggak. Nggak pernah. Selalu dalam kapasitas Haji dan umroh. umroh sih. Aku Kenapa nggak haji. pernah ke Saudi Arab? Nggak ada kebutuhan selain umroh. Berarti turismenya juga lumayan kurang ya? Kayaknya kita Biasanya tuh umroh sekalian tourism. kayak turisme ya. Sebenarnya kan umroh itu kan cuma ke Mekah kan. Tapi biasanya orang yang umroh tuh pasti kemana-mana. Itu biasanya. Nah, kadang-kadang orang Islam tuh suka nggak tahu kalau misalnya sebenarnya umroh tuh cuma perlu ke sedikit titik doang. Dan haji itu juga cuma beberapa titik doang gitu. Cuman biasanya kan paket haji dan paket umroh tuh udah sekalian sama tour. Jadi mereka ngasih banyak lokasi, ngasih banyak destinasi. Dan orang yang pergi haji atau pergi umroh nggak tahu apakah ini bagian dari ibadahnya atau ini jalan-jalan ya. I see. Tapi ini emang konsisten dengan pendapat bahwa sama ini tuh haji tuh cuman untuk meraup untungan bagi devisa Saudi Arab aja sih. Again kan karena salah satu kebijakan luar negeri Indonesia itu adalah kita mempunyai stance yang sangat lembek dengan Saudi Arab. Jadi Saudi Arab mau apa ya kita ngikutin aja gitu loh. Karena konteksnya gini, by the way untuk yang nggak tahu ya, Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar. Gitu. Dan jamaah haji terbesar. Jamaah haji terbesar ya. Jadi walaupun kita bukan negara Islam, tapi kita negara Muslim terbesar, Muslim majority country ya. Dan otomatis demand untuk haji juga tinggi karena populasi kita juga tinggi kan. Nah, yang megang leverage, yang megang pengaruh atas ini bukan kita, bukan orang Indonesia, tapi Arabnya sendiri. Karena kita yang datang ke mereka kan. Jadi mereka menentukan kuota haji itu berapa. Dan kuota haji ini nih udah menjadi bargaining tool untuk diplomasi Saudi Arab untuk negara-negara Islam lain. Gitu. Ini keren banget nih cara dia ngeduitin ini ya. Kalau misalkan gua juga berkuasa atas Saudi Arab, gua akan melakukan hal yang sama. Gua akan menggunakan kuota haji untuk mengatur, untuk menginfluence negara-negara lain dan kebijakan-kebijakan mereka gitu. Nah, kadang kan kalau misalkan Indonesia buat nggak ada yang tahu ya, tapi behind closed doors itu kalau misalkan Indonesia lagi ribut sama Saudi Arab atau ribut dengan kepentingan Saudi Arab ya, bertabrakan dengan kepentingan Saudi Arab, yang dijadikan leverage itu tuh kuota haji. Lu gak ngikutin apa kata gua, kuota haji lu gua turunin dari let's say dari kuota haji sekarang berapa sih? Dan kalau misalnya orang Indonesia pada nggak bisa haji, sebenarnya pemerintah juga dirugikan karena kan kita dapat keuntungan dari haji juga. Memang, dan itu menjadi sesuatu yang simbiosis mutualisme gitu. Jadi kita. Cuman yang megang kontrolnya paling tinggi ya tentu saja Saudi Arab kan gitu. Jadi kalau misalkan Saudi Arab kesel sama Indonesia, kuota haji lu gue turunin, lu ikutin nggak? You stole the line gitu. Nah akhirnya sudah, mereka biasanya stole the line, ngikutin apa kata Saudi Arab gitu. Ya ini sih menurut gue ya kita berangkat dari ini ya, berangkat dari pembicaraan abstrak mengenai hedonisme agama. Tapi di sini kita akan melihat di sini kenapa gue bicara ini. Karena ini adalah salah satu implikasi politiknya. Jadi orang-orang mempunyai perasaan sentimen seperti ini dan ini diperalat oleh Saudi Arab dan Indonesia untuk mendapatkan devisa gitu. Baik lagi dengan apa yang lo bilang gitu. Jadi ya kita akan terus miskin aja karena keuntungan kita diraup terus. Karena benar uang kita keserap ke negara kaya itu. Oke lah kalau misalnya kita pakai argumen ya biarin dong duit dia ya terserah dia mau pakai buat apa. Nah masalahnya kan ini duit gede ya sama kayak orang judol yang terserah dong orang mau judol kan itu duit dia. Tapi jadinya ada nggak tahu puluhan triliun atau berapa yang uangnya keluar gitu. Jadi orang Indonesia jadi tambah miskin gitu. Ketika perputaran uang nggak di kita gitu, nggak menguntungkan kita. Waduh, sebenarnya ini kemiskinan struktur. Kalau dalam teori
HI sih ini namanya strukturalisme sih. Dimana sebuah negara kaya dan bermodal itu memangsa negara yang lebih kurang developnya daripada dia gitu. Dan ini adalah menurut gue adalah salah satu bentuk strukturalisme gitu. Salah satu strukturalisme itu kan datang dari sebenarnya dalam teori HI ya itu datang dari pemikirannya Karl Marx. Ya ideologi Karl Marx kan Marxisme kan, yang mengatakan bahwa berspekulasi bahwa kaum pemilik modal itu terus meraup dari kaum proletar gitu. Ya di sini Indonesia proletarnya. Dan banyak orang Saudi yang belum pernah haji, karena ketika musim haji mereka mendingan berbisnis. Lebih menguntungkan buat mereka kalau musim haji mereka berbisnis atau liburan. Iya, makanya daripada pergi ibadah haji. Iya, dan ini udah kelihatan dari bagaimana masyarakat Saudi Arab juga antusias ketika datang orang-orang untuk haji gitu. Gue sering lihat video-video TikTok kayak orang-orang dagang pakai bahasa Indonesia, orang Arab itu gitu. Bukan orang Arab, biasanya pedagang-pedagang itu serius sih? Pendatang, iya, imigran. Biasanya ya kayak imigran-imigran negara konflik itu biasanya jadi pedagang di Saudi. Orang Saudinya tuh orang Saudi yang beneran warga negara Saudi itu kebanyakan gak kerja, kebanyakan ya pemilik toko atau ya biasanya keluarganya punya pom bensin atau pemilik restoran, pemilik hotel. Tapi mereka nggak kerja itu selalu dari negara imigran Arab, negara-negara konflik yang pada ke Saudi cari kerja, orang Indonesia. Ya iya, berarti mereka kayak kaum bangsawan kayak TKA semua ininya. Iya, berarti mereka kayak di One Piece tuh, jadi kayak Tenryubito tuh. Kurang lebih. In a sense bisa ya. Jadi. Waduh, jadi pesan moralnya dari sini apa kira-kira Kak? Pesan moral ini kali lebih sadar aja ya gak sih? Ya sadar bahwa lebih aware bahwa ketika kalian menjadi korban bentuk akan ada yang meraup keuntungan dari itu. Betul, gitu. Lebih aware ketika kita tidak memegang kendali terhadap persepsi kita sendiri, maka kita akan dikendalikan dan dimanfaatkan, disetir. Jadi ketika kita dibutakan oleh apa yang menurut kita benar atau dibikin mabok, kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Kita nggak bisa berpikir jernih, itu sebenarnya menguntungkan orang lain. Bener. Secara finansial, justru kita yang rugi. Atau secara apa aja, secara status sosial kita jadi tambah direndahkan, tapi kita nggak tahu karena kita disetir aja gitu. Iya, kita disetir aja gitu. Berarti ya balik lagi, jangan membiarkan hedonisme agama Anda dikomersialisasikan oleh korporat-korporat bangsat dan negara-negara ini gitu. Anyways, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Thank you udah datang ke Base Indonesian Talks. Thank you sudah mengundangku. Aduh, akhirnya bisa datang Kak Mela. Ini episode menurut gue salah satu episode paling dewasa. Intinya episode Coki Pardede sama episode ini kayaknya keluarga gue jangan nonton deh. Kayak apa yang keluarga kamu pikirin tentang channel kamu? Ya mereka sih oke aja sih, kayak wah oke, ngedukung. Entertaining ya gak sih konten kamu mah? Apa? Konten-konten kamu tuh entertaining, gak kayak konten aku tuh boring. Wah enggak sih, beda sih. Kalau dari viewers lebih banyak kan Kak Mela. Iya kan aku lebih banyak aja videonya. Enggak. Lebih produktifnya gak sih? Kalau misalkan kita lihat dari video juga kayaknya hampir mirip sih. Cuman kalau Kak Mela itu lebih banyak viewersnya daripada. Oh aku tahu. Kamu tuh tapi kalau video pendek timpang banget. Kalau yang format video pendek tuh kayak kamu di TikTok dan Instagram berjaya banget. Aku enggak melempem. Iya. Tapi dari yang gue bisa ekstrapolat dari perbedaan demografi kita ya, gue itu kan ada handicap pakai bahasa Inggris biasanya. Benar. Ada handicap pakai bahasa Inggris, sama pembahasan gue itu ya bukan pembahasan yang orang pahami pada umumnya. Mereka butuh konteks dulu. Iya. Kalau lo kan orang kan bisa nonton blind gitu. Bisa. Iya, dari buta nggak paham apa-apa bisa nonton karena ya emang edukasi. Kalau gue itu lebih kepada ya kalau video lo S1, video gue harus S3 dulu lah gitu. Iya bisa. Gitu kalau analoginya gitu ya. Iya karena
tanpa mengurangi kualitas konten gitu. Tapi karena ya seperti aku itu. Meskipun banyak nyampein konsep yang abstrak, Iya. aku sampaikan apa adanya dengan jelas. Apa adanya dengan Sedangkan jelas. kamu tuh ada retorika kreatifnya yang mana itu butuh creative thinking yang lebih tinggi lagi gitu, iya. untuk mencernanya. Dan gue juga jarang ngejelasin, kalau gue ngejelasin konsep abstrak dan lain-lain itu gue jarang jelasin. Iya. Jadi kayak gue anggap kayak viewers gue tahu aja. Benar. Gitu. Kalau aku drop suatu konsep pasti aku jelasin lagi, Iya. Iya, ini adalah suatu bentuk hedonisme. Hedonisme adalah pasti aku akan itu. Iya. Nah, gue mungkin alasan kenapa viewers gue rendah ya di situ, karena harus dibutuhkan konteks dan preconditional knowledge lah. Benar-benar. Gitu. Kalau misalkan Kamela kan, gue kalau misalkan buta nih bisa nih belajar dari Kamela nih, gitu. Karena Kamela udah lay everything bare gitu. Iya, karena aku juga bikin strukturnya tuh kayak guru bikin silabus. Iya. Relatif begitu. Iya, gue harus belajar dari situ tuh. Tapi kalau populer tuh kayak kamu bakal lebih populer sih. Kalau misal popularitas ya, Waduh, karena nggak tahu kamu deh. seru. Maksudnya kamu tuh entertainer, kamu bisa acting, kamu bisa. Oh iya, bisa acting ya gue ya. skibididop gitu. Oh nggak bisa. Bisa juga lah Kak. Ya bisa di sini doang. Ya di konten Kak Mela juga boleh lah kalau mau. kalau misalkan mau. Tiba-tiba skibidi. Oh, demografinya penonton aku banyak 45 tahun ke atas juga, baik bapak-bapak ibu-ibu. Iya, karena mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang Jadi Islamnya dan agama gitu. karena aku deliverynya serius, orang yang nyimak juga orang-orang yang menyimak dengan serius gitu. Kebanyakan demografi gue itu justru datang dari umur 25 sampai 35. Iya. Entah makes kenapa. sense. Kayaknya orang-orang yang lagi carut marut dalam kehidupan deh. Kayaknya orang-orang kesusahan ini dalam kehidupan nih gitu. Tapi justru yang gue targetin kayak 18 sampai 24 tuh jarang. Tadinya aku juga nargetin anak muda. Tapi ternyata tuh anak muda tuh lebih suka konten brain rot gitu. Iya. Iya. Makanya Atau enggak gue harus kelihatan seperti Gen Z banget nih gitu. Iya. Tapi kan gue ingin timeless. Gue ingin dikenang sebagai orang yang transcendent. Buset dah, glazing banget gue terhadap diri gue sendiri. Aduh, jadi malu deh. Aduh. Well, anyways, Oke. thank you sudah datang ke Base Indonesian Talks. Don't forget to if you guys want to discuss about this episode, please join my Discord server. A link is on the description below. Don't forget to click like and subscribe and leave a comment if you guys would like. And I'll see you in the next episode of the Based Indonesian Show. See ya, Based Indonesians. Subscribe to the Based Indonesian Show. Dijamin halal